Baik, yang pertama, mari kita membahas The Accounting Information System. The Accounting Information System terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Akuntansi, dan Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang. Sistem Informasi Akuntansi terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu terminologi dasar, debit dan kredit, persamaan akuntansi, laporan keuangan, dan struktur kepemilikan. Kemudian, siklus akuntansi. Siklus akuntansi terbagi menjadi 11 bagian, yaitu identifikasi dan pencatatan, penjurnalan, posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, menyiapkan laporan keuangan, penutupan, neraca saldo setelah penutupan, reversing entry atau pembalik, dan yang terakhir ringkasan. Lalu, laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Laporan keuangan untuk perusahaan dagang terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan jurnal penutup. Kemudian kita masuk ke fungsi Accounting Information System. Fungsi Accounting Information System yaitu mengumpulkan dan memproses data transaksi, kemudian menyebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian terminologi dasar. Terminologi dasar mempunyai beberapa bagian, yaitu peristiwa, transaksi, akun, akun real, akun nominal, buku besar, jurnal, posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan terakhir jurnal penutup. Kemudian debit dan kredit. Beberapa bagian yang harus kita ketahui di dalam debit dan kredit yaitu akun menunjukkan pengaruh transaksi pada aset tertentu, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau rekening pengeluaran. Kedua, akuntansi sistem double entry, yaitu kredit di sebelah kanan dan debit di sebelah kiri. Yang ketiga, perekaman dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit akun lain. Dan yang keempat, debit harus sama kredit. Kemudian, akun dapat digambarkan dalam bentuk T-account. T-account ialah akun yang berbentuk seperti huruf T, di mana di sisi sebelah kirinya terdapat debit dan sisi di sebelah kanan terdapat kredit. Jika entry debit lebih besar dari entry kredit, akun akan memiliki saldo debit. Kemudian, jika entry kredit yang lebih besar dari entry debit, maka akun akan memiliki saldo kredit. Kemudian, akun T mempunyai 5 macam akun, yaitu aset, biaya, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Saldo normal aset dan expense berada di debit, sedangkan saldo normal liabilitas, ekuitas, dan pendapatan berada di sisi kredit. Kemudian, di dalam laporan keuangan, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jika aset bertambah, maka aset berada di sisi debit. Sedangkan jika aset berkurang, aset berada di sisi kredit. Kemudian liabilitas. Jika liabilitas berkurang, maka liabilitas berada di sisi debit. Sedangkan jika liabilitas bertambah, maka liabilitas berada di sisi kredit. Lalu ekuitas. Jika ekuitas berkurang, maka ekuitas berada di sisi debit. Sedangkan jika ekuitas bertambah, maka ekuitas berada di sisi kredit. Di dalam laporan laba rugi, revenue dikurang expense atau pendapatan dikurang biaya. Jika pendapatan berkurang, maka pendapatan berada di sisi debit.
Sedangkan jika pendapatan bertambah, maka pendapatan berada di sisi kredit. Kemudian expense atau biaya. Jika biaya bertambah, maka biaya berada di sisi debit. Jika biaya berkurang, maka biaya berada di sisi kredit. Kemudian, hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas bisnis harus seimbang setelah setiap transaksi. Dan untuk setiap debit harus ada kredit. Kemudian, contoh ilustrasi sistem double entry atau dua sisi. Yang pertama, pemilik menginvestasikan 40.000 US dollar dalam pertukaran untuk modal saham. Aset bertambah 40.000 sama dengan liabilitas ditambah ekuitas bertambah 40.000. Kedua, mengucurkan uang tunai 600 US dollar untuk gaji sekretaris. Aset berkurang 600 sama dengan liabilitas ditambah ekuitas berkurang 600. Ketiga, pembelian peralatan kantor dengan harga 5.200 US dollar memberikan surat promes 10% di bursa. Aset bertambah 5.200 sama dengan liabilitas bertambah 5.200 ditambah ekuitas. Keempat, menerima uang tunai 4.000 US dollar untuk jasa yang diberikan. Aset bertambah 4.000 sama dengan liabilitas ditambah ekuitas bertambah 40.000. Kelima, melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 7.000 US dollar. Aset berkurang 7.000 sama dengan liabilitas berkurang 7.000 tambah ekuitas. Keenam, mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 5.000 US dollar. Aset sama dengan liabilitas ditambah 5.000 tambah ekuitas berkurang 5.000. Soal ilustrasi selanjutnya, mengkonversi kewajiban jangka panjang sebesar 80 dolar menjadi saham biasa. Transaksinya yaitu berupa liabilities atau utang berkurang 80 dolar dan equity atau modal bertambah 80 dolar. Kemudian nomor 8, membayar uang tunai sebesar 16 dolar untuk sebuah fund pengiriman. Transaksinya yaitu berupa kas berkurang 16.000 dan kendaraan berupa fund bertambah 16 dolar. Kemudian laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menentukan jenis-jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas, yaitu kepemilikan atau kemitraan terdiri dari akun modal dan akun prive. Perusahaan terdiri dari modal saham, berbagi premi, dividen, dan laba ditahan. Kemudian, laporan posisi keuangan. Modal terdiri dari modal saham atau investasi oleh pemegang saham dan saldo laba atau laba bersih ditahan dalam bisnis, yaitu terdiri dari dividen dan laba atau rugi. Selanjutnya, siklus akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi, kemudian mencatat transaksi di jurnal, setelah itu memposting jurnal ke dalam buku besar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan jumlah debit dan kredit dalam buku besar untuk dimasukkan ke dalam neraca saldo. Selanjutnya, dalam jurnal penyesuaian, dilakukan perbaikan kesalahan sebelum menyiapkan laporan keuangan. Setelah itu, dalam laporan keuangan, membuat transaksi-transaksi tersebut dan dimasukkan dalam setiap laporan keuangan tersebut, dan yang terakhir mempostingnya ke dalam jurnal penutup untuk menutup akun sementara dan mentransfer saldo ke akun permanen. Selanjutnya, jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik memengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan.
Contohnya, September 1, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $15 dalam pertukaran untuk saham bisnis. Dalam jurnal umumnya yaitu kas, debit $15, dan saham modal biasa, kredit $15. Kemudian posting adalah proses mentransfer sejumlah dari jurnal ke buku besar. Tujuan analisis transaksi adalah yang pertama untuk mengidentifikasi jenis rekening yang terlibat dan untuk menentukan apakah debit atau kredit. Contohnya, Oktober 1, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $100 dalam sebuah usaha periklanan dikenal sebagai Advertising Agency Inspire. Dengan transaksi Oktober 1, kas berada di debit $100 dan modal saham biasa kredit $100. Kemudian dimasukkan ke dalam akun bentuk T, yaitu kas debit $100 dan saham modal biasa kredit $100. Neraca saldo. Neraca saldo memuat akun dan saldo pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya menyiapkannya di akhir periode akuntansi. Trial balance yaitu sebuah daftar dari setiap akun dan keseimbangannya digunakan untuk membuktikan kesetaraan saldo debit dan kredit. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan mencatat seluruh transaksi atau bahwa buku besar telah benar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang tepat dalam posisi keuangan pada tanggal laporan. Jurnal penyesuaian juga memungkinkan untuk melaporkan pendapatan dan beban yang tepat dalam laporan laba rugi untuk periode tersebut. Jenis jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua, yaitu penangguhan dan akrual. Penangguhan terdiri atas biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka, sedangkan akrual terdiri atas pendapatan yang masih harus diterima dan biaya yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian selama penangguhan. Jurnal penyesuaian selama penangguhan diperlukan pada tanggal laporan, mencatat porsi penangguhan yang merupakan biaya yang terjadi atau pendapatan yang diperoleh dalam periode akuntansi saat ini. Penangguhan yang baik apabila 1. Penangguhan dibayar di muka dan 2. Pendapatan diterima di muka. Jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka, aset dibayarkan dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya. Jika perusahaan mengeluarkan biaya, maka perusahaan akan mendebet akun aset untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang diterima di masa depan. Pembayaran di muka sering terjadi sehubungan dengan asuransi, persediaan, periklanan, sewa, dan pembelian gedung dan peralatan. Berikut contoh. Pioner membeli persediaan iklan biaya $25 pada 5 Oktober. Buatlah jurnal untuk mencatat pembelian persediaan. Pada akun perlengkapan iklan terletak di posisi debit sebesar $25 dan pada akun kas terletak di posisi kredit sebesar $25. Selanjutnya, persediaan pada penutupan bisnis tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa $10 dari pasokan iklan masih di tangan. Maka, biaya perlengkapan iklan berada pada posisi debit dan perlengkapan iklan berada pada posisi kredit sebesar $15. $15 adalah jumlah dari total persediaan iklan yang digunakan selama bulan Oktober. Biaya iklan. Biaya iklan mengidentifikasi bahwa bagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Biaya iklan juga mengidentifikasi bahwa bagian dari biaya aset yang berakhir pada akhir bulan. Di sini, di dalam contoh, diberikan pada bulan Oktober, sehingga ditulis berakhir pada bulan Oktober. Contoh, pada 4 Oktober,
dibayar $6.000 untuk polis asuransi 1 tahun kebakaran. Mulai 1 Oktober, tampilkan jurnal untuk mencatat pembelian asuransi. Pada akun asuransi dibayar di muka, $6.000 terletak pada sisi debit, sedangkan kas terletak pada sisi kredit. Selanjutnya, kebijakan mengungkapkan bahwa $500 yaitu hasil dari $6.000 dibagi dengan 12. 12 di sini menunjukkan bulan karena asuransi berakhir pada setiap bulan. Dengan demikian, Pioneer membuat jurnal penyesuaian seperti berikut. Beban asuransi berada pada posisi debit sebesar $500 dan asuransi dibayar di muka terletak pada posisi kredit sebesar $500. Maka, saat dikurangkan, jumlahnya yang tersisa adalah $5.500. $5.500 ini merupakan biaya yang harus dibayar kepada polis asuransi untuk 11 bulan ke depan. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka mengidentifikasi bahwa bagian dari biaya aset yang memberikan manfaat ekonomis masa depan. Beban asuransi. Beban asuransi mengidentifikasi bahwa bagian dari biaya aset yang berakhir pada akhir bulan. Di sini masih dalam pencatatan bulan Oktober sehingga ditulis berakhir pada bulan Oktober. Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi adalah akun kontra aset. Akun kontra aset atau kontra aset account akan saling hapus dengan akun aset pada laporan posisi keuangan. Hal ini berarti bahwa akun akumulasi penyusutan saling hapus, misalnya dengan akun peralatan kantor pada laporan posisi keuangan. Saldo normal dari akun kontra aset atau akumulasi depresiasi ini bersaldo normal kredit. Pembahasan bagian berikut mengenai jurnal penyesuaian untuk biaya prabayar. Pernyataan di mana beban penyusutan mengidentifikasi bahwa bagian dari biaya aset yang berakhir pada bulan Oktober terlihat pada laporan laba rugi untuk bulan berakhir pada tanggal 31 Oktober tahun 2011, di mana pendapatan layanan sebesar $106 dan beban gaji $46, biaya perlapanan iklan 15, biaya sewa 9.000, beban asuransi 500, beban bunga 500, beban penyusutan 400, beban hutang buruk senilai 1.600 dan biaya total 73.000 dan batas pemasukan senilai $33 yang diperoleh dari pendapatan layanan senilai $106.000 dikurang 73 dari biaya total sehingga batas pemasukan senilai $33. Kemudian jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Penerimaan kas yang dicatat sebagai hutang karena pendapatan belum diperoleh, bayaran telah diterima sebelum pendapatan dicatat. Pendapatan diterima di muka sering terjadi dalam hal sewa, tiket pesawat, sekolah atau kuliah, layanan majalah, dan simpanan. Pernyataan pendapatan yang diterima di muka. Pioneer Advertising menerima $12 pada 2 Oktober dari KC untuk layanan iklan diharapkan akan diselesaikan pada 31 Desember. Tampilkan ayat jurnal untuk mencatat penerimaan pada 2 Oktober. Transaksi Oktober 2. Tunai berada di debit sebesar 12.000. Pendapatan layanan yang belum diterima berada di kredit sebesar 12.000 dan dibentuk dalam akun T. Tunai berada di debit sebesar 12.000 dan pendapatan layanan yang belum diterima berada di kredit senilai 12.000. Analisis mengungkapkan bahwa Pioneer memperoleh $4.000 dari layanan iklan pada bulan
Oktober. Dengan demikian, Pioneer membuat jurnal penyelesaian berikut. Transaksi Oktober 31. Pendapatan layanan yang belum diterima berada di debit senilai 4.000 dan pendapatan layanan senilai 4.000 dan dibentuk dalam akun T. Pendapatan layanan berada di kredit 100.000 dan senilai 4.000. Kemudian pendapatan layanan yang belum diterima berada di debit 4.000, kredit 12.000 dan bersaldo 8.000. Pendapatan jasa diterima di muka mengindikasi bahwa bagian dari kewajiban yang belum diperoleh. Terlihat pada ekuitas dan liabilitas, yang dimana pendapatan layanan yang belum diterima senilai 8.000. Kemudian pendapatan jasa merupakan yang sebagian kewajiban yang diperoleh pada bulan Oktober. Terlihat pada laporan laba rugi, di mana pendapatan layanan senilai $106.000. Kemudian akrual yang baik terdiri dari pendapatan yang masih harus dibayar atau biaya masih harus dibayar, yang dimana menyelesaikan entry meliputi pendapatan yang masih harus dibayar atau biaya masih harus dibayar. Pertama, pendapatan yang masih harus dibayar meliputi pendapatan kredit menyelesaikan pemasukan ditambah dan aset debit menyelesaikan entry ditambah. Kemudian biaya masih harus dibayar, kewajiban kredit menyelesaikan pemasukan ditambah, biaya debit pemasukan ditambah. Kemudian pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau direkam atau dicatat menyelesaikan hasil di entry pendapatan dicatat sebelum bayaran telah diterima. Pendapatan yang masih harus dibayar sering terjadi dalam hal sewa, bunga, dan jasa yang dilakukan. Kemudian pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh $2.000 untuk jasa periklanan yang tidak tagihan kepada klien sebelum 31 Oktober. Dengan sedemikian, Pioneer membuat jurnal penyelesaian berikut. Transaksi Oktober tanggal 31. Pendapatan yang masih harus dibayar berada di debit 2.000 dan piutang dagang berada di kredit 2.000, kemudian dibentuk dalam akun T. Pendapatan yang masih harus dibayar debit 72.000 dan ditambah 2.000 dan bersaldo 74.000. Kemudian piutang dagang kredit 100.000 ditambah 4.000 ditambah 2.000 bersaldo 106.000. Kemudian terlihat statement presentation, yang dimana laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan tetapi belum dibayar secara tunai atau direkam. Biaya dicatat sebelum pembayaran tunai. Biaya yang harus dibayar sering terjadi dalam hal sewa, bunga, gaji, dan pajak. Kemudian Pioneer mendatangani 12% wesel bayar 3 bulan sebesar $50 pada tanggal 1 Oktober. Catatan tersebut membutuhkan bunga pada
tingkat tahunan sebesar 12%. 3 faktor menentukan jumlah akumulasi bunga. Yang pertama, nilai nominan catat sebesar 50% dikali suku bunga tahunan 12% dikali 1/12 waktu dalam jangka 1 tahun, sehingga bunga sebesar $500. Kemudian Pioneer mendatangi Wesel Bayer 3 bulan 12% sebesar $50 pada tanggal 1 Oktober. Siapkan jurnal penyelesaian pada tanggal 31 Oktober untuk mencatat akrual bunga. Transaksi Oktober tanggal 31, beban bunga berada di debit 500, utang bunga berada di kredit 500, kemudian dibentuk dalam akun T. Beban bunga berada di debit 500 dan utang bunga berada di kredit 500. Dan berikut mengenai tentang statement presentation, di mana laporan posisi keuangan Wesel Bayer senilai 50 dan beban bunga senilai 500. Kemudian pada tanggal 31 Oktober gaji untuk hari ini merupakan beban yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait dengan Pioneer. Para karyawan menerima gaji sebesar $10 untuk seminggu kerja 5 hari atau $2.000 per hari. Selanjutnya, karyawan menerima gaji sebesar $10 untuk seminggu kerja 5 hari atau $2.000 per hari. Siapkan jurnal penyelesaian pada tanggal 31 Oktober untuk merekam akrual untuk gaji. Transaksi Oktober 31. Beban gaji berada di debit senilai $6.000 dan gaji dibayarkan berada di kredit senilai $6.000 dan dibentuk dalam akun T. Beban gaji debit $40.000 ditambah $6.000 bersaldo $46.000 debit. Kemudian gaji dibayarkan berada di kredit $6.000. Dan yang terakhir, pada laporan posisi keuangan, gaji dibayarkan senilai $6.000 dan beban gaji senilai $46. Oke, di sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. Contoh kasusnya yaitu pada tanggal 23 November, Pioneer akan membayar gaji sebesar $40.000. Siapkan entry untuk mencatat pembayaran gaji pada 23 November. Dapat dilihat, ini adalah jurnalnya, yaitu gaji dibayarkan sebesar $6.000, beban gaji sebesar $34.000, dan kas $40.000 yang berada di posisi kredit. Dapat dilihat juga di sini, yaitu pada akun gaji terisi $34.000 di debit, dan pada akun gaji yang telah dibayar diisi di debit sebesar $6.000 dan di kredit sebesar $6.000. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar setiap debit dan kredit itu imbang atau balance. Selanjutnya, yaitu ini adalah salah satu contoh neraca yang telah disesuaikan yang menunjukkan keseimbangan dari semua akun setelah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, yaitu mempersiapkan laporan keuangan.
Mempersiapkan laporan keuangan disajikan langsung dari neraca saldo disesuaikan yang terdiri dari laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement yang merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan pada suatu periode akuntansi. Kedua, yaitu laporan laba ditahan adalah laporan keuangan dasar. Pada laporan ini menjelaskan perubahan pada laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Dengan kata lain, laba ditahan merupakan penerapan laba yang didapatkan pada tahun ini untuk periode yang berikutnya. Yang ketiga yaitu Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan yang lebih dikenal dengan neraca. Adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur yakni aset, liabilitas, ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan yang dijadikan sebagai rumus dasar akuntansi yakni aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Selanjutnya yaitu closing entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara seperti pendapatan dan beban. Tujuan dan fungsi dari pembuatan jurnal penutup yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan periode pada periode akuntansi selanjutnya. Serta yang terakhir yaitu menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan buku. Jadi setelah semua akun nominal ditutup dan dipindahkan ke akun modal pemilik, maka langkah berikutnya dari siklus akuntansi yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance yaitu untuk meyakinkan bahwa keseimbangan posisi keuangan tetap terjaga. Hal ini berguna untuk memulai siklus akuntansi pada periode akuntansi berikutnya. Jadi, neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real saja seperti harta, hutang, dan modal yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo di debit dan di kredit. Akun-akun buku besar setelah dilakukan penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini juga diperlukan sebelum proses akuntansi periode berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu ini contoh dari neraca saldo setelah penutupan. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang reversing entries atau jurnal pembalik. Jadi, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverses entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jumlah ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan juga tidak usah membuatnya. Adapun fungsi dibuatnya yaitu ini dapat teman-teman lihat. Oke. Next. Nah, ini adalah salah satu bentuk siklus akuntansi yang pertama yaitu ada transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, selanjutnya ke jurnal penyesuaian, setelah itu neraca saldo setelah disesuaikan, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo telah penutupan, dan penyusunan jurnal pembalik. Nah, kenapa nomor 9 dan nomor 10 ini warnanya berbeda? Karena itu opsional ya. Jadi boleh digunakan, boleh dimasukkan, boleh tidak. Selanjutnya yaitu financial statement atau laporan keuangan. Jadi financial statement ini adalah suatu laporan yang menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan dalam perusahaan yang memiliki manfaat untuk pengguna dalam mengambil keputusan.
Namun financial statement ini tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan serta kejadian yang sudah terjadi tanpa mewajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Financial statement ini juga dapat menampilkan apa yang sudah dilakukan manajemen atau dipertanggungjawabkan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan manajemen dapat berbuat demikian agar dapat membuat atau mengambil keputusan ekonomi. Yang menggunakan laporan ini yaitu, ini adalah penggunaan laporan keuangan yang ada beberapa, teman-teman bisa lihat. Oke. Selanjutnya yaitu Counting Information System. Pengendalian intrend adalah suatu sistem pengawasan dan keseimbangan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Kedua tindakan ini diperlukan dalam XOX. Perusahaan menemukan bahwa review pengendalian intrend merupakan proses yang mahal. Satu studi memperkirakan biaya untuk perusahaan-perusahaan di US lebih dari 35 miliar dengan biaya audit 2 kali lipat pada tahun pertama. Standar kontrol internal yang ditingkatkan hanya berlaku untuk perusahaan publik yang besar yang terdaftar di bursa US, Amerika Serikat. Ada perbedaan tersebut mengenai apakah emiten asing harus mematuhi. Sebenarnya sebagian besar ini adalah perbedaan dari cash basic accounting dan accrual basic accounting. Sebagian besar perusahaan menggunakan accrual basic accounting dengan ada dua, yaitu mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan beban pada saat terjadinya tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran tunai. Sedangkan cash basic accounting mengakui pendapatan hanya ketika mereka menerima uang tunai dan biaya hanya ketika mereka membayar uang tunai. Laporan tersebut berbasis kas tidak sesuai dengan IFRS. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.